teman-teman, dalam 5 detik setelah kalian nonton video ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, let's go introduce yourself. Hai teman-teman, perkenalkan aku Justicia Cecilia Seibele. Aku biasa dipanggil Tisha or Cia. Aku adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2024, Prodi Hubungan Internasional. Nah, dalam video kali ini, kita akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Yang kedua, kenapa studi hubungan internasional itu perlu untuk mempelajari tentang isu pembangunan berkelanjutan? Dan yang ketiga, kita akan ambil studi kasusnya dan bagaimana sih perkembangan pembangunan berkelanjutan di negara-negara dunia dalam 3 tahun terakhir ini. Dan dalam video kali ini kita akan memakai salah satu teori hubungan internasional loh. Jadi jangan lupa nonton sampai habis ya teman-teman, karena ini itu rahasia. Hai, jadi kita akan membahas nih yang pertama atau menjawab pertanyaan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Tunggu. Kita harus tahu dulu perbedaan pembangunan dan juga pembangunan berkelanjutan itu apa sih? Jadi, pembangunan itu adalah suatu proses yang dimana dilakukan oleh suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, baik dari segi materi, sosial, maupun kesejahteraan. Dan ini melibatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan juga pendidikan dan kesehatan. Jadi, intinya dari pembangunan adalah memenuhi kebutuhan saat ini. Nah, itu adalah pembangunan. Dan sekarang kita akan berbincang bersama tentang pembangunan berkelanjutan. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Definisi pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang dimana itu memenuhi kebutuhan generasi saat ini, dan itu tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Intinya, pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya tentang menjaga lingkungan saja. Ini adalah tentang keadilan, khususnya keadilan antar generasi. Artinya bahwa sumber daya bumi ini terbatas, sehingga setiap upaya untuk meningkatkan kualitas hidup harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh, agar sumber daya dan kualitas lingkungan tetap tersedia bagi anak cucu kita. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan, ada 3 konsep yang saling tergantung atau 3 pilar yang saling tergantung. Yang pertama adalah sosial, yang dimana ini fokusnya kepada manusia dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan damai. Yang kedua adalah ekonomi, ini fokusnya kepada kemakmuran yang dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang ketiga adalah lingkungan, yang dimana fokusnya pada planet, artinya untuk melestarikan dan juga mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai alternatif untuk mencapai kemakmuran global yang tangguh, adil, dan juga kelestarian dalam jangka yang sangat panjang atau jangka waktu yang panjang. Nah, yang kedua adalah kenapa ya studi HI itu perlu mempelajari isu tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, teman-teman, pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting dalam hubungan internasional karena isu-isu inti di dalamnya, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan juga kemiskinan yang bersifat transnasional dan memerlukan solusi multilateral melintas batas-batas kedaulatan negara. Nah, konsep ini menyoroti bagaimana institusi global seperti PBB itu melalui SDGs berfungsi sebagai arena negosiasi untuk mengatasi tantangan itu, dan sambil memperlihatkan dinamika keadilan dan kekuasaan antar negara terkait tanggung jawab lingkungan dan juga pendanaan.
Jadi, pembangunan berkelanjutan mengubah keamanan internasional dengan memasukkan faktor-faktor lingkungan dan sosial sebagai sumber potensi konflik dan migrasi. Dan itu menjadikan kunci untuk memahami diplomasi, ekonomi politik, dan juga tantangan keamanan di masa depan. Nah, yang terakhir kita akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana sih perkembangan pembangunan berkelanjutan di negara-negara dunia dalam 3 tahun terakhir ini. Aku ambil salah satu contoh, yaitu yang terjadi di Vietnam. Jadi pada tahun 2022 itu di Vietnam itu pertumbuhan ekonomi itu lumayan tinggi. Tapi mereka tuh masih bergantung pada batu bara dan kemudian itu menciptakan kesepakatan dengan negara-negara maju, dalam hal ini adalah G7. Nah, kesepakatan ini atau perjanjian ini tuh bernama Just Energy Transition Partnership atau JIP yang menjanjikan mobilisasi dana sekitar 15,5 miliar yang dimana untuk membantu Vietnam beralih dari negeri fosil ke energi terbarukan seperti surya dan angin, dan target mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Dalam kasus ini kita akan memakai kacamata teori liberalisme institusional, yang dimana negara-negara ya meskipun berdaulat dan rasional ya, tapi mereka itu memilih untuk bekerja sama karena adanya saling ketergantungan dan juga untuk mencapai keuntungan mutlak. Nah, Vietnam itu membutuhkan modal dan teknologi bersih. Sementara G7 itu membutuhkan penurunan emisi dari Vietnam demi target iklim global. Jadi, institusi ini ataupun kelembagaan yang mereka membuat sebuah perjanjian itu adalah ketidakpastian dan juga memfasilitasi transfer sumber daya yang diperlukan. Dan itu membuktikan bahwa kerjasama antar negara dalam isu pembangunan berkelanjutan dapat terwujud melalui kerangka kelembagaan yang terstruktur dan untuk kepentingan bersama. Demikianlah video ini. Jangan lupa like dan komen. Bye-bye.